3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Mita Febrastari. Kami akan membahas mengenai kemosintesis. Saya Zizan. Saya Dika Putra Tara. Saya Muhammad Al-Barakaila Akan membahas tentang gluconeogenesis. Saya Tasya Maulia akan menjelaskan anabolisme protein. Jadi di anabolisme protein ini ada dogma sentral. Dogma sentral ini adalah kerangka yang menggambarkan informasi genetik DNA yang berperan sebagai pembentukan protein. Jadi di sini DNA akan mensintesis menjadi RNA, lalu RNA akan mensintesis menjadi protein. Lalu jadi inti dari dogma sentral ini adalah yang namanya makhluk hidup itu penyusunan utamanya adalah DNA. Lalu di DNA ini berada pada inti sel. Lalu inti sel akan mengkopi atau mensintesis menjadi RNA. Lalu RNA akan berikatan dengan ribosom. Lalu ribosom ini akan menghasilkan protein. Jadi di protein itu tersusun atas senyawa asam amino. Lalu satu asam amino itu akan berikatan dengan asam amino lain yang akan diikat dengan ikatan peptida. Lalu di satu molekul asam amino itu diproses oleh proses fosforilasi. Lalu di suatu molekul asam amino itu terdiri dari bungkus karboksil COOH dan bungkus amino NH2. Lalu di asam glutamat ini membantu asam amino dalam penyusunan protein. Lalu asam glutamat itu terbentuk dari antara reaksi alfa ketobutarat dengan NH3 dengan bantuan enzim dehidrogenase glutamat. Lalu akan menghasilkan penggabungan dari oksaloasetat akan menghasilkan aspartat dan penggabungan dari asam piruvat akan menghasilkan alinin dan ujung-ujungnya akan menjadi protein. Akan dilanjutkan oleh Anggan. Selanjutnya gluconeogenesis. Ada kata genesis yang artinya pembentukan atau sintesis. Ada kata neon yang artinya baru. Lalu ada kata gluko yang artinya glukosa atau gula. Jadi gluconeogenesis adalah pembentukan atau sintesis glukosa baru dari bahan pokok non karbohidrat seperti contohnya asam amino, laktat, dan gliserol. Glukosa yang dihasilkan dari gluconeogenesis sangat penting bagi tubuh, terutama untuk sel eritrosit atau sel darah merah dan sel saraf otak, karena kedua jenis sel ini sangat bergantung pada tubuh sebagai sumber energi utama mereka. Pada kondisi normal, otak memerlukan banyak energi, bahkan hingga 1/4 dari total energi tubuh. Hal ini karena otak memiliki lebih dari 86 miliar neuron yang aktif, mengirim dan menyimpan sinyal sepanjang waktu untuk berpikir. Pada saat kelaparan, seperti contohnya pada saat sedang berpuasa atau saat melakukan aktivitas yang berat dan intens, tubuh akan melakukan proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi di hati dan ginjal. Gluconeogenesis yang terjadi di hati fungsinya untuk menjaga kadar glukosa darah agar tetap dalam kondisi normal. Jika gula darah di bawah tingkat kritis dapat menyebabkan kerusakan otak yang dapat mengakibatkan koma dan kematian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Oke, jadi seperti yang dijelaskan nama Albert tadi, senyawa sederhana yang digunakan sama proses gluconeogenesis itu ada 3. Yang pertama itu ada asam laktat. Nah, asam laktat ini nantinya itu akan melepaskan yang namanya 2 atom nitrogen. Lalu dari asam laktat ini dia itu akan mengubah yang namanya NAD+ itu menjadi NADH. Nah, nantinya asam laktat ini akan berubah menjadi piruvat dan 1H+. Nah, sisanya itu nantinya
dibebaskan. Nah, lalu yang kedua ada asam amino. Nah, asam amino yang digunakan ini itu ada alanin dan aspartat yang terdapat pada asam amino yang menghilangkan gugus amino tersebut. Nah, nantinya alanin ini akan menghasilkan yang namanya pirufat dan aspartat ini akan menghasilkan oksaloasetat. Lalu yang terakhir ada gliserat. Nah, yang dimana gliserat ini nantinya itu dari perpecahan trigliserida, yang dimana dia akan mengubah menjadi dihidroksaloasetat fosfat. Nantinya dia tidak akan masuk lagi ke pirufat, tapi dia akan menuju ke proses gluconeogenesis. Nah, di sini aku bakal ngejelasin perbandingan tentang gluconeogenesis dengan glikolisis. Karena kalau dilihat-lihat, glikolisis sama gluconeogenesis itu prosesnya tuh hampir sama. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin perbedaannya. Nah, kalau perbedaannya, glikolisis itu kan dia itu terjadinya di satu tempat doang. Yang pertama itu ada di sitosol, itu cuma satu kalau glikolisis. Nah, sedangkan kalau gluconeogenesis itu ada di 3 tempat, yaitu ada di mitokondria, sitosol, sama retikulum endoplasma. Nah, kalau glikolisis itu dia tuh pertama itu dari glukosa ke pirufat, jadi dari atas ke bawah. Sedangkan kalau gluconeogenesis itu dari bawah, jadi pirufat ke glukosa. Terus yang ketiga perbedaannya juga dari energi yang dihasilkan, energi yang digunakan. Kalau dari glikolisis itu fosfoenolpirufat ke pirufat itu dia tuh pakai enzim pirufat kinase. Sedangkan kalau gluconeogenesis itu dari pirufat ke fosfoenolpirufat itu menggunakan dikatalisis itu sama oksaloasetat. Nah, yang kedua juga di sini ada fruktosa 6-bifosfat berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Kalau glikolisis itu pakai energi fosfofruktokinase. Sedangkan kalau gluconeogenesis itu dikatalisis oleh fruktosa 1,6-bifosfatase. Lalu yang terakhir itu ada glukosa yang berubah jadi glukosa 6-fosfat. Nah, kalau di glikolisis itu dia tuh menggunakan energi heksokinase, sedangkan gluconeogenesis itu pakai glukosa 6-fosfatase. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz dan Rofi Akila. Jadi saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan gluconeogenesis. Jadi ya seperti yang dijelaskan oleh Yudhiko, gluconeogenesis itu awalnya dari pirufat alias protein. Jadi pirufat akan diubah menjadi oksaloasetat, dikatalisis oleh pirufat karboksinase dan merubah ATP menjadi ADP. Nah, lalu oksaloasetat alias asam amino ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat, dikatalisis oleh fosfoenol pirufat karboksilase dan mengubah GTP menjadi GDP. Dan GTP ini sebenarnya mirip-mirip sama ATP ya, cuma namanya glukosa trifosfat. Nah, dan cara susahnya juga yaitu ini, yang dimana oksaloasetat ini diubah jadi malat dulu dikarenakan supaya kenapa diubah menjadi malat, supaya bisa keluar dari mitokondria, jadi lebih kecil. Nah, lalu fosfoenol pirufat itu akan diubah menjadi 2 fosfogliserat, yang dimana fosfatnya itu ada di tengah, dan 2 fosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Lalu setelah trifosfogliserat akan diubah menjadi 3 difosfogliserat dan akan mengubah 2 ATP menjadi 2 ADP. Nah, lalu setelah 1,3 difosfogliserat akan diubah menjadi gliseraldehid trifosfat dan akan mengeluarkan NADH plus menjadi NAD plus H plus. Lalu gliseraldehid trifosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Jadi yang tadinya ada 2 jalur menjadi 1 jalur, yang tadinya bercabang jadi tidak bercabang. Lalu fruktosa 1,6 bifosfat akan berubah menjadi fruktosa 6 fosfat dibantu oleh fruktosa 1,6 bisfosfatase dan akan mengeluarkan 1 pi. Ya, jadi di sini kan ada 1,6 bifosfat. Nah, satunya ini bakalan keluar menjadi pi gitu. Jadi cuma ada fruktosa 6 fosfat. Lalu mengubah menjadi glukosa 6 fosfat dibantu oleh fruktosa 1,6 bisfosfatase. Nah, glukosa 6 fosfat ini
ini akan masuk ke kolom endoplasma dan akan menjadi glukosa dibantu oleh glukosa dan fosfatase, dan 6-nya ini hilang menjadi pi. Ya, jadi hasil yang didapat dari gluconeogenesis adalah 2 pirufat plus 4 ATP plus 2 NADH plus 2 GTP menjadi glukosa 4 ADP 2 GDP dan 6 pi 2 NAD plus dan 2 H plus. Selanjutnya siapa? Oke. Materi selanjutnya yaitu mengenai kemosintesis, di mana kemosintesis merupakan pembahasan terakhir yang akan dibahas pada hari ini, di mana kemosintesis itu merupakan masuk ke dalam materi anabolisme. Nah, diingatkan kembali, anabolisme itu termasuk ke dalam penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, kemosintesis sendiri ini terdiri dari 2 kata, yaitu kemo dan sintesis. Kemo yang berarti kimia dan sintesis yang berarti membuat atau pembuatan. Jadi kemosintesis itu dapat diartikan sebagai pembuatan senyawa kompleks dengan bantuan energi kimia. Atau bisa dijelaskan lebih detailnya, kemosintesis adalah penyusunan senyawa organik dari reaksi senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrofik atau kemoautotrof dengan menggunakan bantuan dari energi kimia. Nah, kemudian di mana kemosintesis ini terjadinya di dasar laut dalam lebih dari 2000 meter. Di mana cerita awal dari penemuan kemosintesis ini dilakukan pada tahun 1977. Saat itu peneliti melakukan penelitian di dekat Kepulauan Galapagos. Di situ peneliti menemukan peristiwa kemosintesis ke dalam jaringan makanan. Kemudian dipelajari lebih dalam mengenai kemosintesis, ternyata kemosintesis ini terjadi di ventilasi hidrotermal dan rebesan dingin. Kenapa? Ditandainya dengan ini pertumbuhan dari cacing tabung, di mana dari ventilasi hidrotermal ini akan menghasilkan sulfida, H2S dan juga CH4 atau metana. Kemudian dari kemosintesis ini terjadi reaksi oksidasi. Nah, bakteri kemosintesis itu ada 5. Yang pertama ada bakteri belerang atau sulfur, yang kedua ada bakteri nitrifikasi, kemudian ada bakteri besi, bakteri hidrogen, sama yang terakhir adalah bakteri metanos. Tapi di sini kita akan membahas 2 bakteri. Yang pertama ada bakteri belerang atau sulfur. Nah, ciri khas dari belerang atau sulfur itu sendiri, dia memiliki bau yang pekat. Baunya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa baunya itu seperti telur busuk. Terus di mana contoh dari bakteri belerang ini ada Begaloa atau Thiospirillum. Di sini contohnya yaitu 2H2S plus O2. Kemudian dilakukan oleh salah satu dari bakteri belerang itu sendiri menghasilkan 2 sulfur dan 2H2O plus energi atau ATP. Nah, sulfur ini sendiri dia mengoksidasi dari sulfur menjadi sulfat. Nah, jika cadangan hidrogen sulfur ini habis, mendapat sulfur dioksida menjadi asam sulfat atau H2SO4. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bakteri nitrifikasi. Di bakteri nitrifikasi ini ada 2, yaitu mengenai bakteri nitrit dan juga bakteri nitrat. Kalau nitrit ini dia bakteri mengoksidasi amonium menjadi nitrit. Satu bakterinya di sini ada nitrosomonas. Nah, kalau yang nitrat itu dia dari nitrit menjadi nitrat. Jadi kalau misalkan diruntutin dari bakteri nitrifikasi itu ada amonia, nitrit, dan yang terakhir itu nitrat. Di sini contoh dari bakteri nitrat itu nitrobakter. Kemudian terakhir ada bakteri besi, contohnya Ferrobacillus, di mana dia mengoksidasi dari ion ferro menjadi ion ferric. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal cara kerja dari cacing tabung ini. Sebelum itu kita harus kenalan dulu nih sama cacing tabung ini. Jadi cacing tabung ini memiliki beberapa fakta. Di antaranya cacing tabung ini sudah masuk ke jenis hewan. Jadi walaupun bentukannya ini seperti kayak pohon ini, tapi ini sebenarnya dia tuh hewan. Tapi biasanya kan kalau hewan dia memiliki organ pencernaan, memiliki mulut, memiliki anus. Tapi kalau cacing tabung ini nggak punya. Kalau misalkan ada yang nanya, cacing tabung ini apa sih nama ilmiahnya? Nama ilmiahnya ini Riftia fascicula. Perlu ditulis?
Riftial Pasifil. Terus namanya hewan, dia tuh memiliki darah. Nah, yang merah-merah ini tuh bukan kepala, tapi disebut namanya flu. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kenapa sih warnanya merah? Karena di sini itu terkandung hemoglobin atau darah. Lalu di sininya itu ada bulu-bulu halus nih, bulu-bulu halus. Di hewan ini ada bulu-bulu halus. Nanti gunanya buat apa? Nanti aku jelasin lagi. Terus kalau di bedah, ini bahasanya di bedah ya, di bedah. Ini tuh ada seperti gumpalan gitu. Ini tuh bisa dibilang ini jantung dari hewan ini, tapi sebenarnya fungsinya sama, memompa, tapi sebenarnya namanya bukan jantung. Terus dia ini memiliki bobot 650 gram dan memiliki tinggi sekitar 30 cm. Nah, dia ini hidupnya di mana sih? Hidupnya ini di ventilasi hidrotermal. Ada yang tahu ventilasi hidrotermal? Enggak. Ventilasi hidrotermal itu bisa dibilang gunung bawah laut, tapi mungkin versi kecil-kecilnya. Kalau gunung bawah laut kan kalau meledak bisa mengakibatkan tsunami. Kalau ini cuma mengeluarkan kayak gelembung-gelembung kecil gitu. Nah, kenapa dia bisa hidup di sini sih? Padahal suhunya ini, FYI, suhunya ini bisa 300 sampai 400 derajat Celcius. Jadi ini sangat survive sekali nih hewan. Terus dia juga memiliki predator utama. Predator utamanya itu kepiting, brachyura. Kepiting, brachyura. Terus langsung aja kita ini ya. Kita gimana sih cara proses kemosintesis dari cacing kita ini? Nih, tadi yang udah aku bilang, di sini itu gunung berapi bawah laut atau ventilasi hidrotermal. Ventilasi hidrotermal ini mengeluarkan namanya sulfur. Keluar, lalu dia tuh melayang di lautan ini. Bayangin aja ini lautan ya. Dia melayang di lautan, lalu ditangkap sama si cacing tabung ini. Ditangkapnya tuh gimana sih? Kan tadi dia tuh nggak punya mulut. Nah, ditangkapnya ini nama bulu-bulu halusnya ini diserap, lalu dibawa sama ke saluran darahnya, dibawa sama hemoglobin. Ada yang tahu gunanya hemoglobin itu apa? Enggak, Kak. Hemoglobin itu gunanya membawa oksigen dan karbon dioksida, tapi itu untuk manusia. Kalau untuk cacing tabung, dia itu bisa bawa tiga-tiganya. Bawa H2S, bawa oksigen, sama bawa CO2. Lalu dibawa, dipompa masuk ke sini, ke badan si tabungnya ini yang putih-putih. Ini kenapa warnanya putih? Karena cuman jaringan darahnya itu cuman begini, seperti tangga. Terus bayangin aja, kita zoom in ya, di zoom in. Pas di zoom in, itu ada namanya situs bakteri. Jadi si darahnya ini bawa si ketiga senyawa ini ke situs bakteri. Nah, pas kita zoom in lagi, ini berisi bakteri kemosintesis. Isinya tuh bakteri kemosintesis. Nah, nama bakterinya tuh apa sih? Seperti yang tadi dibilang, ini keluarnya kan sulfur, berarti terkandung bakteri belerang. Lalu yang digunakan pertama kali dulu itu H2S sama O2. CO2-nya kita abaikan dulu ya. Lalu H2S sama O2 ini dia transport elektron untuk menghasilkan ATP. Transport elektron kan sudah dijelaskan sama kelompok sebelumnya, jadi aku nggak akan jelasin lagi ya. Nah, ATP ini dia menghasilkan ATP atau energi. Nah, baru CO2 ini terpakai. CO2 ini masuk
bersama ATP untuk melakukan siklus namanya ini siklus RTCA. Kalau TCA itu apa? Ada yang tahu TCA itu apa? Kelompok sebelumnya kan udah menjelasin siapa? Apa? Nih, TCA itu nama lain dari siklus Krebs. Siklus Krebs itu TCA itu trikarboksila asam trikarboksilat ya. Nah, tetapi di sini ada R-nya. R ini maksudnya ini reduktif. Jadi ini tuh bukan siklus Krebs, tapi terbalikannya dari siklus Krebs. Jadi siklus Krebs sana, ini malah ke sini. Siklus Krebs yang harusnya dari pirufat ke dia menghasilkan ATP dan CO2, tapi ini kebalikannya. Malah CO2 sama ATP lalu menghasilkan pirufat. Jadi ini dibalik. Nah, CO2 ini dipakai, ATP juga dipakai untuk menghasilkan asetil CoA, lalu menghasilkan pirufat yang ujung-ujungnya akan menghasilkan glukosa fruktosa. Ada yang tahu glukosa itu apa? Gula. Nah, udah clear kan gula ini berfungsi buat apa? Untuk nutrisi si cacing tabung ini. Jadi nutrisi ini dibawa lagi, dikeluarin, ditendang lagi sama si siapa namanya? Bakteri ini. Ditendang lagi ke saluran darah untuk disebar ke seluruh cacing tabung ini. Jadi hubungan antara cacing tabung ini sama bakteri kemosintesis ini simbiosis. Nama simbiosisnya itu endosimbiosis. Endo itu artinya di dalam, simbiosis itu namanya hubungan. Jadi hubungan di dalam. Seperti itu. Ya, tambahan juga gimana kan tadi aku nyebutin tentang kemoautotrof. Kemoautotrof itu apa sih? Kemoautotrof itu terdiri dari 3 kata, yaitu kemo, auto, sama tropein. Kemo artinya kimia, auto artinya sendiri, dan tropein adalah makanan. Dimana kemoautotrof itu merupakan bakteri yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, kemoautotrof ini adalah bakteri yang terlibat dalam proses kemosintesis. Coba tulis ininya dong. Oh, boleh. Dari kemoautotrof, mungkin kalian pernah dengar tentang fotoautotrof, terus kalian mungkin pernah dengar juga kemoheterotrof. Kan perbedaannya apa? Kalau auto itu artinya dia sendiri, sedangkan kalau heterotrof itu artinya dia nggak bisa buat makanan sendiri. Kalau foto itu artinya Sebelum menutup sesi dari presentasi ini, ada yang mau Kamu. 3 orang dulu ya. Yaudah, Ila apa Ila? mengapa bakteri kemosintesis bisa ada di dalam tubuh cacing tabung? Raisa? Apa perbedaannya dari kemosintesis sama fotosintesis? Bedanya kemosintesis sama Muhammad Adan. Manda yang terakhir deh. Itu kan hasil itu 6 PI dapat dari mana? Gimana? Kayak 6 PI itu kan dari kehilangan kutub. 3 orang dulu ya, kita mulai sesi 1. Aku jawab pertanyaan dari Ila dulu ya. Ini dia gimana sih bisa bakteri ini di dalam tubuh si cacing tabung ini? Sebenarnya awal statement dari ilmuwan itu mengatakan kalau saat dia menjadi larva, dia tuh mengalami siklus larva si cacing tabung ini. Dia mengalami siklus larva, dan pas dia jadi larva, dia tuh punya mulut. Nah, ilmuwan di situ tuh dia berstatement kalau bakteri ini masuk lewat mulut cacing tabung saat keadaan dia masih larva.
Tapi pas ilmuwan meneliti lagi, ternyata statement itu dibantahkan kalau dia pas itu menemukan si cacing tabungnya udah dewasa ini dia memiliki luka gitu, bisa dibilang memiliki lubang. Nah itu apa namanya, prosesnya itu sama kayak infeksi. Jadi si bakteri ini masuk lewat si lubang ini terus bersemayam di tubuh cacing tabung ini gitu. Tapi ini masih belum bisa dapat dibuktikan ya, maksudnya baru statement aja, karena kalau bisa dibilang kan ini dia tuh hidupnya di lautan yang nggak kena cahaya matahari. Nah itu kalau nggak kena cahaya matahari kan itu dia bisa mungkin beratus-ratus meter atau bahkan berkilo-kilometer. Nah ilmuwan ini kan nggak ada penyelam yang bisa masuk ke kedalaman segitu dan harus memakai robot. Terus kalau pakai robot itu juga biaya mahal. Nah ilmuwan itu sebenarnya niatnya pengen dibawa ke atas, dibawa ke lab buat dibikin ekosistem buatan. Tapi ternyata juga nggak bisa karena ada ventilasi hidrotermal yang nggak bisa dibikin buatan. Ini tuh secara alami dia keluar seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Raisa itu apa perbedaan dari fotosintesis dan kemosintesis ya? Nah, kalau misalkan perbedaan dari fotosintesis sama kemosintesis kita bisa lihat pertama dari pelakunya. Siapa nih yang terlibat dalam proses fotosintesis dan kemosintesis? Dalam proses fotosintesis tentu saja yang terlibat adalah tumbuhan. Sedangkan kemosintesis merupakan dari organisme kemoautotrofik atau kemoautotrof. Nah, kemudian kita lihat yang kedua dari tempat terjadinya. Kalau misalkan tumbuhan itu terjadi di kloroplas, sedangkan kalau fotosintesis terjadi di kloroplas, kalau kemosintesis itu terjadi pada senyawa-senyawa organik, pada pigmen dari seperti klorofil. Nah, kalau misalkan unsur-unsur atau senyawa yang terlibat itu, kalau misalkan fotosintesis itu ada CO2 dan H2O, sedangkan kemosintesis itu yang terlibat ada CO2, ada O2, kemudian ada H2O serta senyawa-senyawa organik lainnya. Nah, baik, tadi kan Manda nanya 6PI-nya dapat dari mana? 6PI itu dapat dari mana? Tadinya tuh ATP berubah jadi ADP, berarti dia tuh P-nya keluar. Jadi T-nya 1. Nah, lalu dari JTP berubah jadi JDP, itu P-nya kan keluar lagi. Jadi terhitungnya 2. Nah, lalu selanjutnya ada dari di sini 1,3 bifosfoglycerat. Nah, ini kan ada 1,3. Berarti ada 2 fosfat kan. Nah, di sini sedangkan di sini cuma ada 3 fosfat gitu. Jadi 1 fosfat doang. Nah, 1 fosfat yang terbuang itu akan menjadi PI alias fosfat inaktif. Nah, ada juga di sini fruktosa 1,6 bifosfat. Yang dimana di atas itu fruktosa dan fosfat, yang dimana 1 fosfat ini akan terbuang menjadi PI. Nah, di sini juga glukosa 6 fosfat berubah menjadi glukosa, yang dimana fosfat yang di belakang ini akan terbuang dan menjadi PI. Jadi totalnya ada 6 PI. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang BI membutuhkan Ini kedua. Mari kita Sesi buka kedua. sesi pertanyaan yang kedua. Siapa aja? Nanya, Dan tidak ada siapa tuh, apa pertanyaannya? Ada dulu ada. Albert ngejelasin itu ya pengertian dari gluconeogenesis. Iya bener banget. Apa yang terjadi jika tubuh kekurangan gluconeogenesis? Gluko. Ya, Kalau nggak oh, kekurangan ini Salah. mengapa DNA tidak langsung berubah menjadi protein? Kenapa harus ke RNA? Satu lagi. Gina, mau nanya apa? Ya enggak sih, aku cuman penasaran bagian dari cacing tubuh itu apa? Kenapa? Bagian dari cacing tubuh kan katanya tadi dia nggak ada organ pencernaan. Nah, coba apa? Cuma kasih tahu aja bagian cacing tubuh itu apa aja. Iya, simple. Penasaran doang. Siapa dulu nih? Agak. Sebentar. Ini kan pertanyaan
kan gini, bagaimana jika tubuh kita kekurangan gluconeogenesis? Nah, jika tubuh kita kekurangan gluconeogenesis, itu kan gluconeogenesis itu kan pembuatan glukosa baru. Nah, itu tuh cocoknya untuk orang yang sedang kelaparan atau seperti sedang berpuasa atau sedang bekerja keras. Nah, jika gluconeogenesis itu tidak ada, tubuh kita itu akan semakin melemah atau yang malah itu jawabannya. Jelas dan lemah doang. Iya, lemah. Nyari perkara. Jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Salwa, kenapa DNA dalam individual itu kenapa harus ke RNA? Soalnya DNA itu berada di dalam inti sel, sedangkan ribosom ini berada di luar atau di sekeliling inti sel. Makanya DNA ini akan mensintesis dulu RNA, DNA menjadi RNA, lalu RNA ini akan berikatan dengan ribosom. Lalu ribosom ini akan menghasilkan protein. Lalu itu ada dua cara juga melalui transkripsi dan translasi, tapi itu di materi selanjutnya itu materi genetik. Spoileran sedikit. Untuk menjawab pertanyaan Dina sini maju dulu maju. Soalnya kecil banget, gak kelihatan nanti kamu. Sini Dina. Sini biar kamu paham. Sama yang lain dengerin ya. Nih, Mina kan tanya, dia masih bingung nih. Dia ini hewan, tapi nggak punya saluran pencernaan, nggak punya anus, nggak punya mulut. Jadi gimana sih cara dia menghasilkan makanan? Nih, sebelumnya dia itu punya darah, itu udah termasuk hewan, udah syarat hewan. Terus ini tuh di ujungnya ini kenapa dia warnanya merah? Sekalian di search juga ya gimana bentukan aslinya. Kenapa ininya warna merah? Karena terkumpul banyak sekali saluran darah di sini tuh untuk menangkap si belerang ini, gitu. Terus ini tuh juga di sini ada bulu-bulu halus. Bahasanya bulu-bulu halus ini dia pengganti dari mulut buat menyerap. Bahasanya itu untuk menyerap sulfur ini. Terus habis dia masuk ke sini, dibawa ke saluran darah, dibawa sama hemoglobin. Tadi kan udah aku jelasin definisi hemoglobin itu yang membawa zat-zat. Kalau manusia membawa oksigen sama CO2, kalau ini bisa bawa oksigen, CO2 sama H2S atau hidrogen sulfida. Dibawa dipompa sama si yang bisa dibilang itu jantung. Dipompa ke sini. Saat di sini tuh kalau udah di zoom in lagi nih, itu ada bulatan-bulatan sini nih. Mana ya? Spidol. Nih. Kalau di sini tuh kalau di zoom, di sini ada bulatan-bulatan besar. Di situ saluran darah. Ada saluran darah. Terus ini langsung dari si hemoglobin ini melempar ke sini. Yang berisi bakteri-bakteri. Nah, bakteri-bakteri ini yang udah dapat H2S, O2, dan CO2 ini memproses yang tadi udah aku jelasin. Pas udah jadi oksigen, udah jadi glukosa, udah jadi bahasa itu nutrisi. Itu dilempar lagi, ditangkap sama hemoglobin lagi, baru disebar ke seluruh tubuhnya. Itu dia menghasilkan cara menghasilkan makanannya gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada zat sisanya kayak kita kan mengeluarkan kotoran, mengeluarkan air, keringat. Kalau itu nggak ada. Ini pure dia tuh nutrisi dan langsung diserap sama si cacing tahu. Jadi nggak ada organ pencernaan sama sekali. Bagian apa? Bagian masuk. Dia langsung yang isi hemoglobin. Terus langsung dibawa di sebelah. Iya. Jadi di ini cacing tabung ini dia nggak punya kepala, nggak punya badan, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Jadi beneran dia itu satu kesatuan di sini dan isinya cuma saluran darah dan situs bakteri ini yang menampung bakteri itu.
Dan ini, oh ya ini istilah belum. Kalau ini bisa bilang merah-merah ini belum. Gitu. Satu sesi lagi, 3 orang penanya lagi, ada yang mau nanya? Oke, sudah nggak ada. Siapa yang mau nanya? Nggak ada. Deta. Tadi kan tadi jelasin, nah, kita itu bertanggung jawab dalam proses apa aja sih? Siapa lagi? Ada yang kedua? Siapa yang mau nanya? Aku dijelaskan ulang kan kenapa bisa hasil 2 kilowatt plus 4 ATP sama plus 2 ini ya Biasa Pak Diza. Gini. Udah Pak Diza ya, Pak Diza. Kok bisa buat pertanyaan dari Deta, protein itu bertanggung jawab dalam proses apa aja? Itu yang pertama tumbuh, terus menyembuhkan luka, lalu menumbuhkan kuku dan rambut, lalu juga menyediakan energi. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Levi yang dimana dia bertanya ini ya, 2 kilowatt, 4 ATP, 2 NADH, 2 GTP menjadi glukosa plus 4 ADP, 2 GDP, 2 NAD dan 2 HB. Nah, jadi pertama dari pirufat dulu. Nah, ini pirufat di sini kelihatannya satu ya, cuman ini tuh sebenarnya bercabang, bercabang 2 gitu. Jadi ada 2 pirufat. Nah, di sini ada 4 ATP kan, jadi di sini ada ATP, 2 ATP yang diubah menjadi ADP. Nah, makanya di sini tuh ATP-nya 4, di sini ini harusnya masih 2 ya. Ini masih 2 ATP, di sini ada 2 ADP. Nah, di situ ada GTP. GTP yang diubah menjadi GDP. Jadi glukosa trifosfat diubah menjadi glukosa difosfat yang berarti dari 3 jadi 2. Dan hasilnya bisa ada di sini. Ini hasilnya ya. Lalu ada ADP lagi, ATP lagi. ATP yang berubah menjadi ADP. Jadi totalnya ada 4 nih, ada 4. Ini 2. Nah, habis itu ada NADH. Di sini ada 2 NADH. 2 NADH ini diubah menjadi 2 NAD plus H plus. Nah, di sini 2 NADH. Ini harusnya nggak ada plusnya ya. Ada plusnya. 2 NADH plus diubah menjadi 2 NAD plus 2 H plus. Nah, di sini ada pi kan, tinggal sisa pi doang. Nah, seperti yang dibilang tadi, pi itu dapatnya dari sini. Ini berkurang 1, dia ada 1 pi, di sini 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 ada 1 pi. Yang hasilnya ada 6 pi. Seperti yang dibilang tadi, yang sudah dijelaskan. Nah, sisanya tinggal glukosa. Jadi dari total 2 pirufat ini berubah menjadi glukosa. Jadi yang tadi gini nih digabung gitu jadi 1. Nah, hasilnya glukosa. Iya. Tadi kan 2 protein ya, pirufat itu proteinnya. 2 protein menjadi glukosa. Iya, dari 1 glukosa. Ya. Iya. Yang terakhir menjawab pertanyaan dari Diza ya. Pertanyaannya itu kenapa dia bisa survive, bisa bertahan hidup di suhu yang sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius yang di atas titik dinding air. Nah, dimana kan ventilasi hidrotermal itu dia menghasilkan suhu atau HRS. Nah, suhu sendiri itu dia punya tekanan, punya suhu itu yang tinggi. Tapi walaupun dia punya suhu yang tinggi, dia sangat bermanfaat sekali untuk aktivitas dalam proses fotosintesis. Oh, terus kenapa dia bisa survive? Kan salah satu syarat dari makhluk hidup itu dia bisa beradaptasi. Jadi dia udah beradaptasi mungkin ribuan tahun yang lalu, terus menemukan caranya dia sendiri untuk bertahan hidup itu. Kenapa bisa hidup di 300 sampai 400 derajat Celcius? Tapi kalau misalkan kamu nanya gimana caranya, apa dia punya organ apa yang bisa melindungi dia, kita nggak tahu karena kita baca nggak ada penelitiannya. Maaf ya, pada keterbatasan informasi dari si cacing tangan ini.